Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Ramadhani dengan NIM 1930108044. Di sini saya akan melakukan atau praktek video konseling individual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Apa kamu sudah mengenal ibu sebelumnya? Sudah, Bu. Berarti ibu tidak perlu lagi untuk memperkenalkan diri. Apa boleh ibu tahu siapa nama kamu? Boleh, Bu. Nama saya Siska Rahmawati. Ibu bisa manggil saya Siska. Berarti ibu boleh memanggil nama panggilan Siska. Bagaimana keadaan Siska hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Siska sudah makan? Sudah, Bu. Apa saja kegiatan yang telah Siska lakukan dari pagi hari sampai siang hari ini? Tadi pagi saya sekolah. Setelah pulang sekolah saya ada mengikuti les. Berarti Siska jadwalnya cukup padat ya. Iya, Bu. Baiklah. Apa yang membuat Siska datang ke ruangan ibu? Yang pertama saya ingin mengetahui apa itu konseling. Kemudian saya ingin sedikit menceritakan tentang permasalahan saya kepada ibu. Apa Siska pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum, Bu. Mungkin sedikit ibu jelaskan apa itu konseling. Baiklah, ibu sedikit akan menjelaskan apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling yaitu upaya sistematis dan logis, efektif dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau seorang guru BK untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik. Selain itu, ibu ini sebagai konselor dan Siska sebagai kliennya. Selain itu, adapun azas-azas di dalam bimbingan dan konseling, di mana ada 3 azas pokok atau azas utama dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, azas kerahasiaan, di mana ibu akan merahasiakan semua data dan keterangan yang ibu peroleh dari klien ibu, yaitu dari Siska. Ibu tidak akan membeberkan ke siapapun karena ibu sudah berpegang kepada azas kerahasiaan tersebut. Jadi Siska jangan takut-takut untuk berbicara kepada ibu. Selanjutnya yaitu azas kesukarelaan, di mana Siska dengan sukarela melakukan atau menceritakan permasalahan yang Siska alami kepada ibu. Selanjutnya azas yang ketiga yaitu azas keterbukaan, di mana Siska diminta untuk terbuka terhadap permasalahan yang Siska alami supaya tidak ada ketimpang tindihan nantinya atau Siska menutupi permasalahannya kepada ibu. Selain itu, adapun azas-azas BK yang lainnya seperti keaktifan, kenormatifan, kekinian, Budi Handayani. Selain itu, apakah Siska dapat memahami sejauh pengertian bimbingan dan konseling yang ibu berikan kepada Siska? Siska sudah mengerti, Bu. Apa yang membuat Siska datang ke ruangan ibu? Siska ingin sedikit menceritakan tentang permasalahan yang Siska alami. Siska sedikit kesulitan dalam pembelajaran, apalagi sekarang ada sistem daring dan sistem luring, di mana dalam sistem daring Siska kurang mengerti tentang penjelasan yang telah diberikan oleh guru tersebut, materi yang telah diberikan guru tersebut. Ketika luring
materi yang diajarkannya pun berbeda dengan materi yang sebelumnya, sehingga Siska kurang mengerti tentang materi-materi yang dijelaskannya, dan Siska bingung solusi apa yang harus Siska ambil supaya Siska bisa mengerti tentang pelajaran tersebut dan Siska bisa aktif di dalam pelajaran tersebut. Apa usaha Siska yang telah Siska lakukan selama perkuliahan luring ini? Selama perkuliahan ini Siska sudah pernah belajar dari internet dan dari YouTube, tetapi dari berbagai sumber tersebut terdapat berbagai macam jawaban, berbagai macam penjelasan, sehingga Siska bingung mana jawaban yang benarnya, mana jalan yang benarnya. Maka dari itu Siska sedikit kurang mengerti tentang pelajaran tersebut. Apa yang Siska rasakan selama pembelajaran luring ini? Dari Siska mulai searching di Google dan lainnya. Pada awalnya waktu Siska mencari pembelajaran tersebut di internet, di Google, Siska bingung tentang pembelajarannya karena Siska kurang tidak paham di materi sebelumnya. Kemudian Siska juga kurang paham pembelajarannya itu, misal ada tahap pertama, tahap kedua, dan tahap selanjutnya. Siska tidak paham bagaimana tahap pertama, kemudian sampai tahap selanjutnya. Kemudian Siska pun sudah mempelajari dari banyak sumber, tetap Siska kurang mengerti. Berarti Siska sudah melakukan atau berusaha semampu Siska. Apa pendapat Siska tentang perkuliahan online maupun setengah online, setengah offline? Apa perasaan Siska? Kalau menurut Siska, yang pembelajaran selama setengah online dan setengah offline itu ada yang efektif, ada juga yang tidak efektif. Kalau yang efektif, yang tidak efektifnya itu misalnya di pembelajaran matematika. Itu di pembelajaran matematika itu perlu penjelasan yang lebih jelas. Sehingga kalau misalnya itu dilakukan secara online melalui Google Meet atau Zoom, itu ada banyak kendalanya seperti jaringan dan lain sebagainya, sehingga materi yang disampaikan itu tuh tidak tersampaikan dengan baik kepada Siska, sehingga Siska kurang mengerti. Dan kalau untuk luringnya, Siska mengerti waktu pembelajaran ketika luring. Siska mengerti dengan materi yang disampaikan, tetapi yang Siska mengerti hanya pembelajaran yang dilakukan selama luring. Jadi Siska hanya mengerti sebagian dari materi selama pembelajaran tersebut dan sebagiannya lagi Siska tidak mengerti. Ibu dapat paham atau merasakan apa yang Siska rasakan selama pembelajaran luring, karena itu juga merupakan semua kendala bagi mahasiswa yang melakukan kuliah online maupun offline. Bagaimana pandangan Siska terhadap materi yang lainnya kecuali materi matematika? Kalau Siska menyukai pelajaran bahasa Inggris, sehingga pada saat kuliah online ataupun offline, Siska mengerti tentang pelajaran tersebut karena Siska suka pelajarannya dan Siska merasa tertarik dengan pelajaran tersebut, sehingga walaupun kadang ada sedikit kendala ketika online, Siska paham tentang materi walaupun Siska tidak paham, Siska mencarinya melalui media lain seperti internet ataupun YouTube, dan Siska mengerti tentang pelajaran tersebut, sehingga pada saat pembelajaran online maupun offline di pelajaran bahasa Inggris tersebut, Siska mengerti tentang pelajaran tersebut dan Siska sedikit aktif di pelajaran tersebut. Apa yang membuat Siska lebih menyenangi pembelajaran bahasa Inggris dari pembelajaran yang lainnya?
Karena menurut Siska pembelajaran bahasa Inggris itu menarik karena dia mempunyai pelafalan yang berbeda dengan bahasa Indonesia, dan itu tuh bisa dibilang sedikit gaul karena bahasa Inggris itu bahasa internasional, sehingga sangat berguna untuk kita bisa paham bahasa Inggris. Oh, berarti Siska lebih menyukai bahasa Inggris karena bahasa Inggris merupakan bahasa yang gaul, bahasa anak muda kekinian. Apa tanggapan Siska terhadap pembelajaran yang lainnya seperti pembelajaran fisika, karena Siska jurusannya matematika, terkait dengan pembelajaran luring, setengah online, karena fisika itu pembelajarannya ada juga yang praktikum. Bagaimana Siska mengatasi ketika luring atau online dalam praktikum? Kalau dalam praktikum itu tidak ada sistem setengah-setengah. Kalau dalam praktikum itu 100% itu offline, Bu. Jadi kalau selama praktikum Siska insya Allah mengerti tentang materi yang praktikum tersebut. Siska bisa menggunakan alat-alat praktikumnya, dan Siska mengerti cara penggunaannya. Dan nanti kan pada saat praktikum kita akan membuat laporan. Nah, ketika membuat laporan tersebut, Siska mengerti cara membuatnya, cara pengolahannya, bagaimana, dan Siska mengerti. Tetapi kalau di yang teorinya memang ada sistem setengah online dan setengah offline, dimana Siska kurang mengerti juga sama seperti pelajaran matematika sebelumnya, karena pelajaran fisika itu dan matematika itu adalah hitung-hitungan, dimana itu tuh akan sulit dipahami kalau misalnya tidak secara langsung dijelaskan kepada Siska pribadi. Jadi makanya Siska kurang mengerti tentang materi atau pembelajaran tentang hitung-hitungan yang diajari selama online. Kalau selama offline, insya Allah Siska mengerti. Berarti Siska lebih menyukai pembelajaran yang dilaksanakan secara offline daripada online, apalagi pembelajaran itu hitung-hitungan. Jadi Siska lebih menyukai pembelajaran hitung-hitungan yang dilakukan secara offline daripada online. Begitu. Jadi ibu juga dapat memahami bagaimana perasaan Siska telah menceritakan semua permasalahan yang Siska rasakan kepada atau yang Siska ceritakan kepada ibu. Siska sedikit merasa lega karena Siska bisa menceritakan tentang isi hati Siska, sehingga perasaan Siska sedikit tenang dan tidak terbebani lagi karena tidak Siska pendam sendiri ceritanya, dan bisa Siska keluarkan dan Siska sampaikan kepada ibu, dan Siska merasa lebih tenang. Berarti Siska sudah sedikit lega terhadap permasalahan pembelajaran. Apa Siska ingin membicarakan hal lainnya kepada ibu? Siska ingin juga menceritakan tentang permasalahan pertemanan Siska, Bu. Siska orangnya sedikit pemalu dan sedikit menutup diri Siska terhadap orang-orang lain. Akan teman-teman Siska berasal dari berbagai daerah dan berbagai suku bangsa, sehingga Siska sedikit sulit untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman Siska. Sehingga ketika Siska ingin membuka diri Siska atau ingin lebih akrab dengan teman-teman Siska, Siska merasa takut. Siska di dalam pikiran dan hati Siska itu berpikir apa mereka akan nerima Siska atau apa mereka akan mau berteman sama Siska. Maka dari itu Siska lebih menutup diri dan tidak terlalu bergaul dengan mereka.
Apa yang Siska rasakan atau Siska alami ketika Siska tidak mau bergaul dengan teman yang lainnya? Kadang Siska ngerasa misalnya ada teman Siska yang berkelompok, mereka membicarakan tentang tugas atau mereka ingin pergi main, itu Siska kadang ngerasa iri karena Siska kadang sendirian, terus mereka berteman bergeng-geng Bu. Terus dalam hati Siska ingin bergabung dengan mereka, tapi Siska takut untuk memulainya. Siska takut mereka tidak menerima Siska takut mereka tidak mau menerima sifat Siska, ya seperti itu Bu. Berarti Siska takut bila Siska bergabung dengan teman Siska, nantinya Siska tidak diterima dengan baik oleh teman Siska tersebut. Berarti Siska lebih banyak atau lebih aktif lah kepada teman-teman yang lainnya untuk bergabung atau mendekatkan diri kepada teman-teman Siska, karena tidak mungkin juga teman-teman Siska itu yang mendekatkan diri kepada Siska, apalagi Siska telah menceritakan sifat Siska yang sedikit pemalu, takut nantinya Siska ditolak atau tidak diterima di dalam lingkungan pertemanan itu. Apa pendapat Siska terhadap teman-teman Siska yang bergeng-geng? Kata Siska tadi kan temannya yang bergeng-geng, pergi main ke sana ke sini. Kalau menurut Siska itu tuh seru. Jadi mereka misalnya mereka mempunyai pendapat yang berbeda-beda, mereka bisa mendiskusikannya bersama sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang dia dapat diterima oleh semua orang. Kalau misalnya Siska yang sendiri ini, Siska kan pendapat cuman yang ada pendapat Siska tidak bisa bertukar pikiran, sedangkan mereka bisa bertukar pikiran. Terus mereka bisa pergi main sama-sama, itu kan juga seru. Jadi bisa ketawa-tawa bareng, bisa pergi main bareng. Berarti apa yang menyebabkan teman Siska lebih tidak mau bergaul dengan Siska atau lebih cuek dengan keadaan Siska tersebut? Kalau menurut Siska, kemungkinan mereka seperti itu karena berasal dari diri Siska sendiri, karena Siska tidak mau membuka diri, karena mereka sudah pernah mengajak Siska, tetapi karena Siska mempunyai rasa takut tentang apakah mereka akan menerima Siska atau tidak, sehingga mereka kayak ya udahlah Siska tuh nggak mau main sama kita, sehingga mereka akhirnya tidak mempedulikan Siska. Karena itu juga Siska yang menutup diri karena Siska takut. Coba Siska ceritakan lebih dalam lagi atau lebih banyak lagi tentang permasalahan tersebut. Dulu Siska pernah punya teman, terus Siska pernah sama teman Siska itu udah akrab sekali, udah semua sifat-sifat Siska tuh udah tahu dia semua. Siska nggak ada rasa segan lagi sama dia, kayak udah temennya tuh udah akrab sekali Bu. Tapi ternyata dia pernah di belakang Siska dia ngomongin Siska tentang Siska yang gini, sehingga ketika Siska tahu, Siska jadi takut untuk membuka diri karena takut akan kejadian seperti itu lagi. Siska takut teman baru Siska nggak mau menerima Siska yang sifatnya seperti ini. Jadi maka dari itu Siska agak sedikit kurang percaya diri, kurang berani untuk membuka diri lagi. Ibu tahu bagaimana perasaan Siska karena Siska terlalu takut dengan permasalahan berteman yang sebelumnya dan terlalu takut juga untuk membuka diri terhadap teman yang sekarang.
kapan Siska mulai merasakan takut atau segan untuk membuka diri terhadap teman di perkuliahan Siska yang sekarang ini? Siska mulainya ketika awal masuk offline. Ketika pertama masuk kelas, Siska merasa mereka semua sudah berteman-teman, sudah ada teman ngobrol, sudah bergeng-geng itu Bu. Sehingga ketika Siska masuk kelas, Siska agak bingung mau bertanya, Siska takut, Siska segan, sehingga Siska cuma bisa duduk di kelas tersebut sampai dosen masuk dan mulai pelajaran. Berarti Siska selama atau baru-baru perkuliahan offline, Siska hanya sendirian di kelas dan masuk kelas sendirian, keluar sendirian, dan itu cuman berinteraksi dengan temannya cuman waktu perkuliahan atau pembelajaran sedang berlangsung. Apa yang Siska rasakan setelah Siska ceritakan bagaimana permasalahan pertemanan Siska, ada yang bergeng-geng, yang begini, yang begitu terhadap Siska, dan Siska juga takut untuk membuka diri. Sejauh proses konseling ini, bagaimana perasaan Siska setelah Siska ceritakan kepada ibu? Seperti permasalahan pertama, Siska merasa sedikit lega, sedikit tenang setelah menceritakannya, karena itu tidak menjadi beban pikiran Siska sendiri karena sudah dikeluarkan dan Siska ceritakan kepada ibu. Dan Siska juga ngerasa Siska ingin sedikit perlahan-perlahan Siska ingin membuka diri kepada teman-teman Siska supaya Siska bisa juga bersosialisasi dengan mereka. Berarti ibu harapkan Siska lebih berani membuka diri lagi kepada teman-teman Siska supaya Siska tidak terlalu takut atau takut terjerumus ke dalam pertemanan yang tidak baik. Karena kita di dunia perkuliahan ini kita memerlukan teman juga, teman untuk berbagi cerita, berbagi tugas, karena kita tidak mungkin berdiri sendiri di dunia perkuliahan ini. Apa yang Siska rasakan pada saat Siska menceritakan permasalahan ini kepada ibu? Ketika menceritakan itu, Siska sedikit emosional karena teringat kejadian tersebut, flashback kejadian tersebut. Tetapi setelah Siska menceritakannya, Siska sedikit tenang, lega. Ya, ibu mengerti bagaimana kita mengulang untuk menceritakan itu, pasti kita ada terbawa emosi karena kita tidak ingin mengungkit hal itu, namun itu demi keterbaikan diri Siska untuk kedepannya. Langkah baiknya Siska berani membuka diri lagi, beradaptasi dengan teman lagi, karena tidak semua teman yang kita temui di masa lalu sama dengan pertemanan yang di masa akan datang. Bagaimana kejadiannya atau bagaimana kondisi pertemanan Siska sekarang? Apa Siska sudah mulai membuka diri atau masih introvert terhadap teman-teman yang baru karena perkuliahan sudah hampir 1 semester? Sekarang Siska sudah sedikit demi sedikit mulai terbuka kepada teman Siska, dan Siska juga sudah mempunyai beberapa teman yang akrab, yang kemana-mana sama mereka gitu Bu. Jadi Siska sudah tidak sendirian lagi, walaupun Siska masih belum 100% membuka dirinya dan masih belum 100% percaya terhadap mereka karena masih ada sedikit trauma di dalam diri Siska. Apa yang Siska rasakan atau Siska
alami di dalam diri Siska ketika sudah memulai membuka diri, walaupun masih ada Siska merasakan ketakutan akan trauma pertemanan di masa lalu? Pada awalnya ketika Siska membuka diri itu Siska masih merasa takut, tapi setelah Siska menjalaninya dan merasakan sendiri perlakuan mereka terhadap Siska agak udah sedikit mulai nyaman dengan mereka, sudah muncul rasa kepercayaan kepada mereka dan juga ngerasain serunya berteman sama mereka. Berarti Siska sudah mulai membuka diri ya dari awal perkuliahan menutup diri sekali, sekarang sudah membuka diri. Siapa saja teman Siska yang akrab sekarang? Yang kami ada berlima, Bu. Siska sendiri, terus ada yang namanya Anggi, ada yang namanya Nisa, terus Nida sama Arel. Apa Siska pernah merasakan teman Siska itu cuman di depan Siska aja dia baik, di belakang Siska tidak? Apakah Siska pernah merasakan itu selama berteman yang berlima itu? Pada awalnya Siska sempat curiga, Bu, tetapi semakin kesini Siska merasa mereka jujur dan tidak pernah melakukan hal yang sama dengan teman Siska yang sebelumnya. Mereka baik kepada Siska, mereka tidak pernah membicarakan Siska di belakang. Mereka juga membantu Siska ketika Siska kesulitan dalam mengerjakan tugas. Berarti Siska dengan teman Siska yang berlima itu berarti sudah saling tolong menolong, terbuka terhadap permasalahan yang ada. Dari apa pendapat Siska terhadap teman yang berlima itu? Pasti ada, setiap pertemanan pasti kita mempunyai atau memiliki sifat yang berbeda. Apa pendapat Siska atau bagaimana Siska mengatasi permasalahan di pertemanan Siska? Ada dari teman Siska itu yang sifatnya tuh agak sensitif, dimana dia itu agak cepat tersinggung, Bu. Jadi ketika Siska tahu sifat dia seperti itu, Siska lebih menjaga kata-kata Siska supaya pertemanan kita tidak renggang, jangan sampai putus tali silaturahminya. Makanya Siska lebih menjaga kata-kata Siska, sifat Siska supaya pertemanan itu tidak renggang. Berarti Siska sudah melakukan ataupun mengevaluasi diri sebaik mungkin supaya Siska tidak lagi atau tidak mau terjerumus lagi ke pertemanan yang sebelumnya. Dari proses konseling yang kita laksanakan dari permasalahan Siska, dari bagaimana Siska sulit menghadapi kuliah offline online, sampai sudah menemukan titik terangnya, dan sampai pada proses pertemanan Siska seperti itu juga. Bagaimana perasaan Siska setelah menceritakan ini kepada ibu? Siska tenang, Siska merasa enjoy, merasa nyaman untuk menceritakannya kepada ibu, karena cara penyampaian ibu kepada Siska itu tidak seperti senioritas ataupun seperti guru dan muridnya, tetapi ibu bisa menyesuaikan diri sebagai teman curhat Siska, sehingga Siska nyaman menyampaikannya dan Siska lega setelah menceritakan permasalahan Siska, dan Siska bisa tenang dan lega. Jadi dari awal Siska bercerita sampai akhir dari permasalahan dengan pertemanan, dapat ibu simpulkan bagaimana Siska sulit menghadapi pembelajaran online ketika pembelajaran berhitung-hitungan yang dilaksanakan secara
online, Siska lebih mengerti saat pembelajaran offline, dan bagaimana Siska mencari sumber-sumber buku lewat media online, internet, e-book, dan lainnya. Dan selain itu bagaimana Siska menceritakan permasalahan pertemanan saat perkuliahan karena Siska trauma dari kejadian pertemanan di masa lalu, dan Siska takut juga keulang lagi di perkuliahan ini. Ibu rasa Siska lebih mau membuka diri lagi terhadap teman-temannya karena tidak semua teman yang kita temui di masa lampau kita akan sama di yang sekarang, karena setiap orang itu memiliki pandangan atau jiwa berteman itu yang berbeda. Karena semakin dewasa kita maka semakin mengerti juga lah kita ini yang teman, ini begini, jadi kita lebih memahami diri kita sendiri dan juga memahami pertemanan kita. Dan selain itu, ibu rasa Siska juga perlu lagi lebih mengeksplor diri Siska kepada teman-teman. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya karena tidak mungkin juga teman kita itu selalu yang mengajak kita, karena teman itu juga tidak tahu kapan kita moodnya, kapan kita tidak moodnya, karena anggapan teman itu kita selalu happy saja, padahal selain itu ada juga permasalahan yang kita alami. Dari sepanjang konseling atau proses konseling yang ibu laksanakan dengan Siska, apakah Siska dapat memahami materi atau pembahasan yang kita sampaikan dari awal sampai akhir? Bisa, Bu. Apa Siska bisa sedikit menceritakan atau menyimpulkan menurut Siska bagaimana proses konseling kita dari awal sampai akhir ini? Dari awal tentang soal pembelajaran, Siska mestinya dan harusnya lebih mengeksplor, lebih memberanikan diri dan lebih giat dan aktif lagi dalam pembelajarannya supaya Siska juga bisa mengerti dan paham materinya. Kemudian tentang masa pertemanan, Siska harus lebih membuka diri lagi dan harus menimbulkan sifat percaya lagi kepada teman yang baru, karena teman baru itu tidak selamanya sama dengan teman yang masa lalu Siska yang membuat Siska trauma. Belum tentu teman Siska yang sekarang ini sama sifatnya dengan yang masa lalu Siska. Baiklah, berarti Siska sudah mulai memahami atau memaknai bagaimana kita melaksanakan konseling dari awal sampai akhir. Baiklah, jika Siska masih bingung atau kesulitan, nanti Siska bisa bertemu dengan ibu lagi dan Siska bisa menanyakan jadwal ibu kapan ibu bisa konseling lanjutan dengan Siska jika Siska perlu. Jika Siska merasa konselingnya Siska sudah mengerti sampai sini, tapi menurut ibu alangkah baiknya Siska terus melakukan proses konseling karena tidak semua permasalahan itu bisa terselesaikan di hari itu juga, karena akan banyak prosesnya lagi. Jika Siska mau, ibu bersedia, nanti Siska bisa hubungi ibu atau datang langsung aja ke ruangan ibu. Terima kasih banyak Siska karena Siska sudah mau bercerita kepada ibu, berbagi pengalaman, berbagi cerita yang sangat luar biasa kepada ibu. Ibu harap Siska dapat bisa lebih memahami, memaknai diri Siska dan juga memahami pertemanan Siska, belajar dengan sungguh-sungguh karena harapan orang tua ada di tangan kita. Mungkin hanya itu proses konseling kita, dan ibu ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Siska. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.